Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan sedikit tentang profil Bapak Sugeng Rianto. Bapak Sugeng Rianto meraih gelar sarjana di bidang hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia. Sedangkan untuk gelar masternya, ia memperolehnya dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia menerima gelar doktor dari Universitas Muhammadiyah. Keamanan internasional dan hubungan internasional adalah salah satu minat penelitiannya. Publikasi Bapak Sugeng mencakup filantropi musim di Singapura dan peran pemerintah, peran rezim internasional dalam mengendalikan krisis lingkungan, evaluasi krisis. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita curahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara diskusi santai dengan topik Peluang dan Prospek Indonesia di Bridge. Yang terhormat, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Ibu Stifani Ismail Sinandela SPD MHI. Yang terhormat, narasumber kita Bapak Dr. Sugeng Rianto MSI. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hubungan Internasional. Dan yang kami sayangi, teman-teman mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kaprodi kita, Ibu Stifani Ismail Sinandela SPD MHI. Kepada Ibu Stifani, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada guru saya, guru kami, dosen kalian, Bapak Dr. Sugeng Rianto, MSI, yang berkenan hadir meluangkan waktu di antara kesibukan beliau selama di Kota Medan untuk berbagi ilmu dengan teman-teman mahasiswa HI, Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu juga. Ini berpakaian hitam putih karena sedang UTS ini, Pak. Jadi kalau wajah-wajahnya mungkin kucel atau kusut, ya itu karena tadi barusan diuji oleh saya salah satunya. Ya, ketawanya kenceng banget ini tadi ya. Sedikit saya menambahkan, Pak Sugeng Rianto ini juga sebagai Dewan Pengawas di Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, di mana dosen-dosen HI seluruh Indonesia itu pasti bergabung dengan asosiasi tersebut, dan beliau merupakan founder juga ya Pak, bisa dibilang ya. Ketua yang pertama, ketua HI yang pertama, jadi bisa disebut founder ya. Dan yang menarik adalah beliau akan membahas peluang dan prospek Indonesia di BRICS, yang baru saja Indonesia ini ingin masuk dalam keanggotaan BRICS. Ada yang tahu BRICS itu apa? Oke, silakan Made berdiri mungkin. Saya Made. Menurut saya BRICS itu sebuah lembaga internasional yang dibentuk untuk mengalahkan untuk
melawan dolar Amerika. Dan arti dari BRICS itu Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa. Oke, nanti dapat hadiah dia ya, Bu Tina. Apresiasi loh, lapangan loh. Ya, saya harap juga teman-teman yang lain mendengarkan dengan seksama, dicatat apa yang kira-kira ya saya rasa semua nanti ilmunya dari Bapak Sugeng ini bermanfaat. Kita dengarkan penjelasan dan pemaparan beliau. Itu saja mungkin dari saya. Bisa saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Stefani yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang BRICS. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran besar dalam dinamika geopolitik global, yaitu kerjasama antara negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, seperti Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Kehadiran Indonesia di BRICS tentunya membawa harapan dan juga peluang besar untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan teknologi. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan materi dari seorang ahli dalam bidang hubungan internasional, yaitu Bapak Dr. Sugeng Rianto, MSI dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, boleh berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada teman-teman atas izinnya kita bertemu di kesempatan yang saya rasa salah satu yang saya tunggu karena sudah beberapa lama saya ingin sekali ke kota Medan ini. Orang Jawa Tengah dulu kota Medan adalah Delhi. Orang tua kita dulu mengatakan kemana perginya ke Delhi. Yang dimaksud ke Delhi itu adalah ke Medan. Karena di Medan itu adalah kerajaan yang namanya kerajaan Delhi itu. Akhirnya sampai juga saya ke Delhi ini kemudian waktu khususnya ke Fakultas lagi ya terus ketua bodi ya sebenarnya saya ada kesempatan di sore hari ini sedikit saya berikan ilustrasi dulu. Mungkin berarti sekarang punya banyak masalah. Tapi dulu kami juga minder menghadapi teman-teman yang saya ingat tahun 1992 saya belum lahir ya? Belum lahir? Belum juga tahun 1992 saya ikut pertemuan nasional mahasiswa HI atau PNM HI, itu teman-teman sudah tahu PNM HI. Waktu itu dihelat untuk keempat kalinya di Unair, Surabaya. Saya datang mewakili mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu itu jumlah mahasiswa kami masih sangat sedikit. Jadi kami minder sebetulnya berhadapan dengan perguruan tinggi yang sudah mapan waktu itu.
Tetapi dengan berjalannya waktu ya kita akhirnya berkembang dan berkembang sampai saat ini. Alhamdulillah PMD mampu menjajarkan dengan perguruan tinggi yang dulu sangat tidak. Artinya apa? Saya juga yakin bahwa satu ketika kita mengelola lintas potensi utama dengan baik, bermanfaat saya belajar dengan semangat, insya Allah ya, kita pun bisa meraih sukses yang sama. Kuncinya satu, ya, semangat. Ya, tidak hanya mengandalkan pada working smart, tapi juga harus working hard. Kombinasi antara working smart dan working hard akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalaupun ada yang nanti ingin meraih sesuatu yang luar biasa, nggak mungkin prestasi luar biasa dicapai dengan usaha yang biasa. Kalau kita ingin prestasi yang luar biasa, usahanya pun harus luar biasa. Itu saya rasa sedikit refleksi dari apa yang saya pernah jalani selama saya belajar di Universitas Muhammadiyah. Nah, untuk hari ini, saudara sekalian, saya tidak akan melakukan analisa yang mendalam tentang pertanyaan yang banyak dari masyarakat. Kenapa Indonesia mau bergabung dengan BRICS? Ini kan muncul banyak pertanyaan. Termasuk pertanyaan yang terakhir kemarin ya. Apa yang terakhir kemarin? Kenapa Pak Prabowo menandatangani kesepahaman dengan Xi Jinping tentang pengelolaan bersama di mana perairan Natuna di kawasan Laut Cina Selatan? Bagaimana kita harus menganalisis itu? Nah, terus sekalian, saya nggak akan ke sana ya. Saya nggak akan menganalisis secara mendalam. Tapi saya sedikit berikan gambaran saja bahwa di dalam HI, di dalam menganalisis HI itu kita pasti tahu tidak akan ada kebenaran yang tunggal. Kita ilmu sosial, bukan ilmu eksakta. Kita 5 tambah 5 belum tentu ada 10. Kalau ilmu matematika 5 tambah 5 sama dengan 10. Tapi ini ilmu sosial. Ya. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya. Yang ada adalah kebenaran yang menurut siapa. Maka di dalam hati saya yakin Anda sudah mengenal yang namanya paradigma. Di dalam hubungan internasional kita mengenal yang namanya paradigma atau cara pandang atau perspektif di dalam melihat sesuatu. Nah, konsekuensinya apa dari semuanya? Terus kalian, ketika kita menggunakan paradigma yang berbeda dengan orang lain dalam melihat sesuatu, maka hasil pandangan kita juga berbeda. Ketika kita menggunakan kacamata yang berbeda dengan orang lain dalam melakukan analisis, maka hasilnya pun akan berbeda. Jadi mana yang benar? Tidak ada yang paling benar di dalam hati. Tergantung pada yang namanya paradigm atau paradigma atau perspektif atau pendekatan atau approach ya. Sama itu. Approach, pendekatan, perspektif, paradigma. Kalau dalam agama ada yang namanya mazhab. Dalam agama pun ya, kita mengenal cara berpikir, cara pandang, cara melihat sesuatu. Nah, lalu bagaimana dengan peluang Indonesia atau bagaimana kita melihat kebijakan Indonesia dalam BRICS ini? Nah, ketika kemudian saudara sekalian, ya, Pak Menteri Luar Negeri kita yang baru, siapa namanya? Bapak Pak Sugiono, ya. Belum seminggu dilantik, langsung ada di sebuah forum yang sangat prestisius. Langsung pergi ke Kazan, Rusia, ikut menjadi observer di dalam sebuah perhelatan yang luar biasa, yaitu konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS, ya.
tahun 2024 yang dilaksanakan di Kazan, Rusia. Bahkan yang menarik adalah Indonesia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS. Maka muncul pertanyaan, mengapa? Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS kira-kira seperti itu? Nah, ketika Pak Sugiono ini, Pak Menteri Luar Negeri kita ini menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS, maka reaksi yang muncul di dalam masyarakat, terutama dalam kalangan akademis, bermacam-macam. Yang pertama, yang langsung pertanyaan yang muncul adalah apakah kebijakan Indonesia itu tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, which is bebas dan aktif. Padahal orang tahu siapa itu BRICS. Tadi sudah dikatakan sedikit tentang BRICS. Tadi juga sudah dijawab apa itu BRICS. Ya. BRICS mengadakan deregularisasi. BRICS mencoba untuk menentang rezim ekonomi internasional yang ada sekarang, termasuk menentang eksistensi Amerika Serikat dan teman-temannya kan. Jadi secara sekilas BRICS bisa dipahami sebagai sebuah dalam tanda petik itu ya, blok untuk menentang rezim internasional yang ada sekarang. Makanya banyak mengatakan BRICS itu adalah kelompok negara-negara yang disebut dengan negara-negara revisionis. Apa itu? Negara yang ingin melakukan revisi, melakukan perbaikan, perubahan terhadap sistem internasional yang ada. Sehingga munculkan pertanyaan, apa itu kira-kira tidak menentang atau tidak melanggar pada prinsip-prinsip bebas dan aktif? Nah, pertanyaan yang kedua adalah, lalu apa kira-kira kepentingan Indonesia bergabung dengan BRICS? Apa nggak rugi? Apa nggak membuat Amerika marah kira-kira? Kan selama ini Indonesia sangat menggantungkan ekonominya dengan Amerika Serikat. Apa kira-kira Amerika Serikat nggak marah kita bergabung dengan blok yang berlawanan dengan Amerika Serikat? Baik, sekalian, sekali lagi saya tidak akan menganalisis itu dalam ya, tapi saya memberikan perspektif bagaimana cara ilmuwan HI itu melakukan analisis. Ada banyak perspektif, ada banyak paradigma, ada banyak cara pandang. Selanjutnya, Mas. Nah, tapi dulu sebagai intervensi dulu. Kalau pertanyaan pertama adalah apakah kebijakan Indonesia ini tidak bertentangan dengan prinsip bebas dan aktif, sudah ditanggapi. Ya. Jawaban otomatisnya adalah tidak, karena ini justru menegaskan prinsip aktifnya Indonesia. Indonesia harus aktif di dalam berbagai macam forum internasional. Ya. Zaman Pak SBY, ya, Anda mendengar prinsip ya, apa prinsipnya Pak SBY dalam keterlibatan engagement of Indonesia di dalam dunia internasional? Ya, Pak SBY apa? Zero enemy, thousand friends. Nol musuh, 1000 teman. Dalam kacamata politik, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Maka Pak SBY benar, mendingan kita cari teman, tidak cari musuh. Karena kita punya musuh, energi yang harus kita buang luar biasa. Zero enemy, thousand friends. Maka sekalian, ini adalah salah satu prinsip itu. Kita mencoba untuk mencari teman, kita mencoba untuk aktif di berbagai lembaga internasional. Ada teman-teman yang tahu Indonesia ikut berapa organisasi internasional? 200 lebih. Ya, Indonesia sekarang ini ikut kira-kira 200 lebih. 215-an organisasi internasional. Dan saya kata teman-teman, ketika kita ikut organisasi internasional, gratis enggak? Enggak lah, semua harus bayar. Ada iuran anggota, ada macam-macam yang harus kita kontribusikan. Kalau tidak, lah bagaimana organisasi internasional itu akan bisa jalan?
Jadi yang pertama adalah kebijakan ini justru menegaskan inilah prinsip aktifnya Indonesia. Indonesia harus engage, harus terlibat dalam berbagai macam organisasi internasional. Karena dari situlah kita bisa punya peran. Kalau kita bermain di luar, kita nggak akan bisa punya peran. Bagaimana kita bisa punya peran? Kita masuk ke dalam. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketika dikatakan bahwa kalau begitu itu mereka adalah itu salah satu loh. Tidak. Kenapa? Karena BRICS ya bukan fakta pertahanan. Karena BRICS secara formal bukan blok kanan atau blok kiri. Jadi dia bukan blok. Jadi ketika kita ikutin BRICS tidak berarti kita ikut dalam salah satu blok. Maka ketika terjadi seperti itu, saya katakan Pak Prabowo lumayan cerdas. Kenapa? Begitu banyak suara-suara miring Indonesia dekat dengan Rusia, kemudian dekat dengan Cina. Apa yang dilakukan Pak Prabowo ke Amerika Serikat sebagai upaya untuk membalas, melakukan penyeimbangan bahwa Indonesia tetap dekat dengan Amerika Serikat, Indonesia tetap dekat dengan siapapun. Jadi ini gampang di-counter oleh pemerintah. Bukan, ini adalah bukan persoalan ngeblok sana sini, tapi ini adalah wujud dari aktifnya Indonesia. Indonesia harus aktif terlibat dalam pengaturan ya, atau tata kelola dunia internasional. Lanjut. Nah, sekalian, sekarang saya masuk dalam paradigma. Sekali lagi, paradigma adalah sebuah cara pandang yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan review terhadap satu fenomena. Sebetulnya dalam HI itu ada banyak sekali paradigma. Saya hanya mencontohkan beberapa yang terkenal saja, yang sudah sangat populer. Bahkan di tempat saya sudah saya perdengarkan di telinga mahasiswa sejak semester 1 yang namanya paradigma. Saya mau tanya, saya tanya sama Mas, apa yang saya tanya? Artis yang paling terkenal sekarang siapa ya? Artis yang paling terkenal sekarang siapa? Nah. Indonesia saja gampang. Itu aktor Mas, artis. Siapa kira-kira yang terkenal? Penyanyi apa lagi? Saya nggak habis. Artis aktor ya. Aku nggak media. Oke, saya tanya aja. Tahu Jisoo Mas? Jisoo. Nggak tahu? Enggak, banyak kali ya. Mana juga? Kalau Park Jimin tahu? Tahu. Nggak tahu. Tahu. Jimin, Tahu. BTS. Tahu. Siapa ya? Artis Indonesia. Bukan artis. Orang Indonesia terkenal siapa kira-kira ya? Sudah lah, ada yang disebut Raffi Ahmad kan dan orang yang nggak tahu ya Raffi Ahmad. Tapi bertanya sakit Mas, bukan ke Mas karena orang gampang dengan laki-laki. Nah, sebelahnya, coba. Nah, Raffi Ahmad itu nggak akan tidak. Ya, Raffi Ahmad itu ganteng tidak? Ganteng, menurut Anda ganteng. Menurut Mbaknya ganteng nggak? Ganteng. Menurut Mbak? Ganteng. Berarti biasa aja. Ini barangnya sama. Siapa? Raffi Ahmad. Penilaiannya gimana? Beda-beda. Kenapa? Cara pandangnya berbeda. Itulah yang namanya barangkali. Itulah yang namanya paradigma. Kan barangnya sama. Yang benar yang mana? Biasa-biasa apa ganteng? Yang benar adalah tergantung siapa yang melakukan penilaian. Itu paradigma. Sama dengan dalam dunia aku. Dalam dunia juga mengalami banyak paradigma. Ada realis, liberalis,
kata lain dari liberalis ada yang mengatakan idealis, ada konstruktivis, nanti ada marxis ya, marxia, ada feminis, ada strukturalis, berkembang lagi nanti ada neorealis, neomarxis, neoliberal, banyak banget cara pandang tentang ini. Saya hanya mengambil tiga ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisis karena masing-masing dari paradigma ini punya penilaian tersendiri terhadap sebuah fenomena. So nanti kalau kita melakukan analisis terhadap fenomena HI, ya, semoga kita tidak terjebak pada analisis yang dari kacamata tunggal. Bukannya nggak boleh, boleh, ya, tapi itu bang. Atau selanjutnya mas, dalam teori-teori pembuatan kebijakan ternyata juga banyak teori yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisa. Salah satu model dalam teori-teori pembuatan kebijakan, karena kita sedang menganalisis kebijakan adalah ya, 3 model pembuatan kebijakan. Kebijakan luar negeri itu dipandang dalam atau dari 3 kacamata. Yang pertama adalah ya model strategi, yang kedua adalah model politik birokratik, dan yang ketiga adalah model sistemik. Apa itu? Ya, nanti ya. Kalau saya mau mengawali dari yang awal tadi. Nah, setelahnya, terus. Nah, untuk mengantarkan ke analisis tadi, saya coba untuk memberikan gambaran dulu, melengkapi pernyataan tadi. BRICS itu apa? BRICS itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia jadi apa? Batu bata. Nanti kalau Indonesia masuk BRICS ya, singkatannya berubah nggak kira-kira? Berubah. Jadi apa? Ricis. British masih penting mas. Saya takutnya adalah kalau singkatannya menjadi BRISIC. Berisik. Nah, Berisik. jadi berisik kan artinya? Tidak, singkatannya tetap BRICS. Toh sekarang anggotanya sudah 10, ya. Sudah 10, tetap saja namanya BRICS. Jadi kalau nanti Indonesia masuk tidak akan berubah nama, kecuali ada konsensus bersama untuk berubah nama BRICS menjadi satu nama yang lain. Nah sebetulnya ya, kata BRICS itu mulai muncul tahun 2001 ya, ketika seorang ekonom ketika seorang ekonom itu melakukan satu analisis melakukan satu analisa tentang ekonomi dunia dan dia menggabungkan beberapa negara besar tapi tergolong negara berkembang, yaitu Rusia, kemudian Cina, kemudian India, lalu Brasil atau BRIC yang pertama sebelum masuk South Africa. Nah dalam analisis itu dikemukakan ini 4 negara ini adalah negara berkembang tapi memegang kendali ekonomi yang tinggi. Awalnya cuma gagasan seperti itu, tapi ternyata gagasan seorang ekonomi itu ditangkap oleh para petinggi dari negara-negara yang tadi. Lalu mereka mengadakan serangkaian diskusi, wacana, ya, pertemuan dan sebagainya pada tahun 2006, ya. Dan disepakatilah pada konferensi tingkat tinggi, konferensi para kepala negara yang pertama tahun 2009, lalu mereka menyepakati berdiri sebuah forum yang namanya BRICS. Waktu itu ditandatangani di Yekaterinburg di Rusia. Resmi berdiri yang namanya BRICS 2009, 15 tahun yang lalu. Itu sudah lama nih namanya BRICS. Nah, tapi setahun kemudian karena perkembangan segala sesuatu ya, mereka masukkan negara Afrika Selatan, walaupun secara ekonomi Afrika Selatan itu jauh di bawah keempat negara itu. Nah, disinilah orang menilai mulailah ada unsur-unsur politis dalam pembentukan BRICS ketika memasukkan Afrika Selatan, karena Afrika Selatan dianggap sebagai perwakilan dari kedua
Afrika. Eropa diwakili Rusia, Amerika Latin diwakili oleh Brasil, Asia diwakili oleh India dan Cina, tapi belum ada wakil dari Afrika. Masuklah Afrika Selatan, South Afrika ke dalamnya. Walaupun sekali lagi Afrika Selatan kalau dibandingkan dengan India dan Cina, secara ekonomi dia kecil. Nah, menarik kemudian lama tak terdengar, lalu tiba tahun yang lalu ya anggota BRICS tambah. Mereka menyebarkan sayapnya, mengundang banyak negara, termasuk Argentina diundang, ya. Arab Saudi diundang, banyak negara yang diundang, agar mereka mau bergabung dengan BRICS. Padahal secara ekonomi ya negara jauh dari tempat negara itu. Yang bersedia masuk adalah Iran. Dan menariknya ada Iran, ada Arab Saudi. Teman-teman tahu yang namanya Iran dan Arab Saudi itu dua negara yang tidak bersahabat. Mereka ada hubungan konfliktual yang lama. Masuklah Uni Emirat Arab. Lalu banyak tahu Uni Emirat Arab juga masuk. Padahal Uni Emirat Arab kalau kita lihat ekonomi yang kecil, tapi dia negara makmur. Arab makmur. Masuk lagi Ethiopia. Saya itu juga kecil, tapi dia saya itu dia representasi Amerika, representasi Afrika. Nah di Asia Tenggara yang tinggal itu dua sebetulnya. Ada Indonesia, ada Malaysia. Indonesia lalu menyatakan saya ingin bergabung. Malaysia menunda. Karena itu Malaysia yang kampus kami. Kita tanyakan kenapa Malaysia tidak mau bergabung. Alasannya adalah kenapa kita tidak bergabung? Karena BRICS itu adalah negara-negara yang punya masalah dalam persoalan ekonomi. Mereka negara besar, tapi ekonominya mereka masih praktik, ya masih perjuangan. Mereka masih masuk negara berkembang. Kenapa anak kerjasama dengan negara-negara berkembang? Kalau kita mau maju, ya kita akan bekerjasama dengan negara yang maju. Tapi teman-teman bisa pahami kenapa Malaysia itu. Karena Malaysia adalah anggota persemakmuran dengan Inggris. Dia pasti dekat dengan Inggris dan Inggris adalah sangat dekat dengan Amerika Serikat. Tiga negara orangnya sama, mana? Tiga negara orangnya sama, mana? Dan politik luar negerinya hampir sama, mana kira-kira? Tadi saya sebut Inggris, lalu Amerika Serikat, satu lagi, seorangnya sama, Australia. Karena orang Inggris pelayan dari orang Amerika asalnya dari Inggris, orang Australia asalnya dari Inggris, sama bahasa yang sama, rasa sama, dan kebijakan luar negeri tiga negara itu nggak pernah bertentangan. Amerika punya kebijakan apa? Dua negara itu selalu mendukung kebijakan Amerika, termasuk dalam perang Teluk. Nah, terus sekalian, mengejutkan Indonesia menyatakan ingin bergabung. Nah, kita lihat apakah tahun depan ketika ada KTT Indonesia akan bergabung atau tidak. Mari kita lihat selanjutnya. Kenapa BRICS? Nah, kita lihat sini selang. Ada saya tampilkan beberapa data. BRICS ini kalau dilihat dari kekuatan ekonomi mereka, dilihat dari penghasilan mereka, GDP mereka yang di tengah sini, ini kan masih rendah. Ini hanya 3% dari ekonomi dunia. Ini hanya 17%. Cina itu bukan hebat, tapi ekonomi itu hanya 17% dari ekonomi dunia. Nanti kalau kita bandingkan dengan Amerika jauh sekali. Brasil lebih kecil, Rusia hanya 2% dari ekonomi dunia, Ethiopia, Mesir dan sebagainya. Tapi kita lihat, ya, ini GDP. Tapi kita lihat di sini, isi penduduknya. Ternyata India, Cina, Brasil itu secara populasi dunia sangat banyak sekali. Sekarang penduduk negara dengan penduduk terbesar di dunia mana? Sekarang negara dengan jumlah penduduk terbesar mana? Ya,
kemarin Cina, sekarang sudah disalib oleh India. Sama-sama 1,4 miliar. Tapi yang satu 1,47, yang satu 1,43 miliar. Jumlah orang duanya itu ya. Brazil pun hanya 3%. Tapi kedua negara ini adalah berapa ini? 42% dari penduduk dunia itu ada di India dan Cina. Pak, apa pentingnya nama penduduk? Apa pentingnya penduduk? Penduduk itu adalah pasar, penduduk itu adalah aset ekonomi. Pasar lebih besar, ekonomi lebih besar, kemampuan ekonomi negara itu akan lebih besar, akan sangat dikritikkan di dunia. Lanjut. Ini gambaran yang lain tentang, nah ini lebih jelas lagi tentang jumlah penduduk ya. Anda bayangkan, ini sekarang sudah meningkat, sudah ini tahun 2000 sampai tahun 2021. Ini grafiknya kecil karena tahun-tahun awal ya, tapi dilihat jumlahnya ini saja. Amerika Serikat itu hanya 300 jutaan, tapi Cina 1,4 miliar. India sekarang 1,47 miliar jumlah penduduk. Lanjut. Nah, yang sangat dikhawatirkan oleh pihak Barat itu apa? Tren. Apa tren? Kecenderungan, perkembangan. Secara ekonomi ya, anggota BRICS itu memang secara ekonomi masih rendah, tapi trennya itu menanjak. Eropa ya itu negara-negara dengan kekuatan ekonomi hebat, tapi trennya kalau turun pun dia ada itu makin lama makin turun. Kontribusi pada ekonomi dunia, BRICS itu makin lama makin meningkat. Ini yang penting yang diantisipasi oleh Indonesia adalah tren kekuatan ekonomi itu. Karena kita akan hidup pada masa yang datang. Masa lalu sudah kita tinggalkan. Lanjut data yang mana lagi? Nah, ini termasuk tren statistik. Sebetulnya Eropa dan Amerika itu bukan mengalami penurunan secara substansial kekuatan ekonomi mereka, tapi mereka stagnan. Yang terjadi adalah ekonomi anggota negara BRICS yang merangkak naik dengan sangat cepat. Sehingga kalau diukur dengan perbandingan antara BRICS melawan kelompok negara G7, ini 95, kekuatan ekonomi mereka masih di angka 16,9%. Kontribusi mereka adalah ekonomi dunia. Anggota BRICS, anggota G7, Amerika Serikat, Jepang dan teman-temannya negara-negara maju itu menguasai ekonomi 44%. Itu tahun 95. Nah, tahun 2010 ya mereka sudah mulai menurun. Sebaliknya BRICS mulai naik hampir sama. Tapi tidaklah tahun yang lalu. Kontribusi ekonomi mereka ya gabungan dari G7 ya mulai bermati. Sebetulnya BRICS pada yang sama ya, sebaliknya BRICS mulai mengalami kenaikan dan bahkan secara kekuatan ekonomi mulai melewati kekuatan ekonomi dari kelompok G7 atau G7. Ini menandakan apa? Tren. Kita perlu mengetahui yang namanya tren. Karena tren yang terjadi. Ini yang sangat dilihat oleh banyak negara. Walaupun ya banyak negara di Eropa sekarang masih agak acuh. Biar aja tergerak. Karena ekonomi dunia masih dipegang oleh negara-negara Eropa dengan sistem yang mereka punya. Lanjut. Ini proyeksi dari IMF ya, bahwa kekuatan ekonomi BRICS itu sekali lagi ini sekali menggambarkan bahwa kekuatan ekonomi BRICS bukan makin menurun, tapi trennya makin meningkat. Lanjut. Nah, apa yang dilakukan BRICS? Ada 4 hal. BRICS sebetulnya adalah
Ya. Kelompok-kelompok negara yang pertama mereka ingin melakukan advokasi, ya, pada keinginan representasi anggota dalam organisasi global. Saya kasih tahu teman-teman, ya, organisasi global baik itu di tingkat regional maupun internasional itu sekarang ini didominasi oleh aturan dari kelompok-kelompok negara liberal kapital barat. Siapa yang menguasai United Nations? Eropa, Amerika. Siapa yang membuat aturan ekonomi dunia? IMF, World Bank, ya, WTO, itu semua bikinan Amerika dan Eropa. Currency yang sekarang berlaku di internasional uangnya Amerika, bukan rupiah, bukan pula renminbi, apalagi yang lain-lain, ya. Yang kedua, ya, sebetulnya BRICS itu belum resmi sebagai sebuah organisasi yang formal, dia masih non formal. Yang formal itu kalau mereka sudah punya sekretariat, ya, punya sekretariat, punya annual meeting, punya tata tertib dan sedemikian rupa, ya, seperti ASEAN, seperti PBB, seperti NATO, itu sangat formal. BRICS masih belum sampai ke tahap. BRICS hanya pada pertemuan-pertemuan macam G20. Nah, tetapi yang mereka lakukan adalah koordinasi kebijakan ekonomi. Sepertinya ini kata yang sangat ringan, koordinasi kebijakan ekonomi. Tapi implikasinya yang berbahaya bagi negara-negara barat. Karena apa? Mereka akan menyelaraskan kebijakan-kebijakan ekonominya mereka. Termasuk tadi disebut misalnya mulai melakukan pengurangan terhadap penggunaan dolar atau istilah tren sekarang adalah de-dolarisasi. Sebetulnya dolar sudah sangat terpukul ketika ada euro, kan, ada mata uang euro. Karena di Eropa orang bertransaksi dengan euro, bukan dengan dolar. Nanti kalau BRICS, ya, punya kesepakatan, ya, de-dolarisasi, mereka tidak menggunakan dolar sebagai alat utama transaksi, itu akan lebih memukul perekonomian Amerika Serikat. Cuma sampai sekarang kan belum ketemu. Kalau mereka de-dolarisasi, lalu mereka akan menggunakan nilai tukar apa? Apakah rubel? Apakah renminbi? Saya tidak tahu uang mata uang Brazil itu apa. Saya tidak tahu mata uang rupiah India atau mau menggunakan apa? Belum ada kesepakatan alternatif kalau mereka harus meninggalkan dolar. Nah, termasuk kebijakan mereka untuk melakukan pengurangan ketergantungannya terhadap dolar. Ini kan simpel, tapi bagi Amerika Serikat sebetulnya ini sangat-sangat membahayakan untuk masa depan ekonomi Amerika Serikat. Nah, yang ketiga, yang keempat, ya, bahkan mereka mencoba untuk melakukan revisi. Maka saya katakan kelompok-kelompok ini sering dianggap sebagai kelompok revisionis, ya, kelompok-kelompok yang anti kemapanan, yang tidak sepakat dengan rezim ekonomi Barat. Apa itu IMF? Apa itu World Bank? Apa itu WTO? Tiga institusi ekonomi internasional yang betul-betul mengikat perekonomian dunia, itu semuanya adalah ciptaan Barat dalam tanda petik, ya, negara-negara liberalis kapitalis. Dan bahkan mereka sudah mulai mencoba untuk menerapkan gagasan-gagasan untuk menciptakan saingan. Ada yang namanya NDB, New Bank for Development. Saya nggak tahu apakah nanti menjadi pesaing dari World Bank atau saya lupa singkatan dari apa, kontingen apa ya, CRA itu. Jangan-jangan itu nanti akan digunakan untuk menyaingi yang namanya IMF. Itulah yang namanya BRICS. Nah, sekarang kita kembali pada bagaimana kita melakukan analisa. Lanjut, Mas. Nah, yang pertama saya ingin mengungkap bagaimana kalau kita melihat mengapa Indonesia bergabung. Kita lihat pakai kacamata kelompok atau paradigma realis. Apa kata orang realis? Ya, saya rasa teman-teman sudah tahu bagaimana kredo dari kelompok realis. Apa? Dunia itu anarki, ya.
kata orang realis. Yang kedua, negara satu-satunya aktor dalam HI. Yang ketiga adalah kata kunci dalam HI adalah apa kata orang realis? Kata kunci dalam HI. Kata kuncinya, keywordnya dalam HI kata orang realis power, kekuasaan atau kekuatan. Kekuatan yang mereka paling cari dalam hubungan antar negara. Lalu bagaimana cara orang realis melakukan analisa terhadap kebijakan Indonesia ini? Nah, mengapa Indonesia bergabung dengan BRICS? Ya dalam kacamata realis, Indonesia pasti bermacam realis. Realistis saja. Kenapa? Karena sekarang pendulum ekonomi dunia itu mulai bergeser. Memang masih ini ke barat, ya. Jalurnya masih ke barat, tapi sudah mulai bergeser ke arah timur, ke arah Rusia, Cina, India. Ingat perkembangan ekonomi Cina unstoppable. Teknologi Cina luar biasa. Sekarang Anda juga melihat pengaruh Cina di Afrika luar biasa. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kedekatan hubungan antara Indonesia dengan Cina saat ini. Jadi dalam kacamata ini Indonesia mencoba untuk lebih realistis menatap kebijakan luar negerinya. Uni Eropa dan Amerika Serikat memang bukan mengalami penurunan secara substansial, tapi mereka seperti tadi ya, secara relatif turun terhadap BRICS. Yang kedua, Indonesia akan lebih mudah untuk menarik investasi dari Cina ketimbang dari Eropa dan Amerika yang kadang syarat dengan berbagai macam persyaratan. Dan sekalian, sampai sekarang syarat itu masih berlaku. Kalau Eropa dan Amerika Serikat akan memberikan investasi kepada negara-negara berkembang, selalu saja mereka minta syarat. Apa diantaranya adalah satu, demokrasi ekonomi, keterbukaan ekonomi. Yang kedua adalah yang paling sulit dipenuhi oleh negara berkembang, persoalan human rights atau hak asasi manusia. Ini berat bagi negara-negara dunia ketiga karena standar hak asasi manusia itu diberikan oleh negara Eropa, sementara negara-negara dunia ketiga demokrasinya masih berjalan, itu sampai sekarang masih ada pelanggaran hak asasi manusia. Kalau yang digunakan adalah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Jadi ngapain kita selalu berkaca ke barat? Kalau masa sekarang kita lebih membutuhkan banyak uang yang kita bisa pinjam dari Cina, investasi yang kita dapatkan dari Cina mudah, ngapain kita harus ke barat? Jadi harapannya adalah bergabung dengan BRICS akan memudahkan Indonesia melakukan akses terhadap investasi yang ada di Cina, termasuk di Rusia. Kita punya hubungan dekat dengan Rusia, teman-teman, terutama sekali tentang ketersediaan bahan pangan. Apa yang kita makan sehari-hari, karena kita masih impor dari Rusia. Gandum terutama, paling besar kita impor dari Rusia. Saya nggak tahu kita butuhkan dari India. Tapi one day, kalau saya rasa sekarang industrialisasi India juga sangat-sangat masih sangat-sangat besar. Jadi, nah itu dari realis alasan Indonesia. Nah sekarang kita coba ke kacamata yang lain. Bagaimana pandangan orang-orang liberalis? Liberalis itu sangat menekankan pada pentingnya interdependensi atau saling tergantungan satu sama lain. Yang kedua, pentingnya yang namanya rule of the day, pentingnya tentang peraturan, hukum, regulasi. Hubungan antar negara itu perlu diatur, tidak sekedar mengutamakan kekuatan seperti orang-orang realis gitu. Maka ada sekalian, kenapa Indonesia mau join kepada BRICS menurut orang liberalis? Ya, pakai alasan ini karena interdependensi antara negara sekarang semakin tinggi. Ya, kesaling tergantungan hubungan antar negara semakin tinggi. Termasuk Indonesia tidak bisa lagi sekedar mengandalkan kepada investasi dari Eropa dan
Amerika. Kita semakin tergantung dengan Cina, kita semakin tergantung dengan Rusia. Kesaling-tergantungan itu makin tinggi. Apa salahnya kalau kemudian Indonesia bergabung dengan BRICS karena akan memudahkan akses Indonesia kepada sumber-sumber yang ada di Cina, di Rusia maupun di India. Kalau Brasil saya belum tahu apa yang kita cari dari Brasil karena secara lokasi sangat jauh ya. Paling-paling kita mau mengimpor pemain sepak bola pun susah orang Brasil kita naturalisasi. Paling dekat kita naturalisasi dari Belanda. Kenapa dari Belanda? Kenapa kita nggak menaturalisasi dari Spanyol misalnya atau dari Inggris misalnya? Karena kita nggak punya hubungan tali persaudaraan darah itu lalu Belanda. Karena kekuasaan Belanda di Indonesia sangat lama, lalu memungkinkan orang Indonesia menikah dengan orang Belanda dan sebagainya, 3,5 abad lamanya, juga banyak orang keturunan dan sebagainya. Terjadilah sekarang pemain timnas kita diisi oleh banyak pemain Belanda. Nah, alasan yang lain adalah demokrasi ekonomi memperbolehkan memberikan izin, wewenang, transaksi dan ekonomi antar semua pihak. Menggunakan alasan inilah kita merasa kita mau menjalin ekonomi ya dengan siapapun bisa. Karena sekali lagi kita selalu pakai alasan BRICS bukan fakta pertahanan. BRICS adalah forum kerjasama multi bidang. Bidang apa saja? Dan terutama sekali adalah persoalan ekonomi. Lanjut. Lain pula dengan mazhab atau paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis ini tidak melihat fakta sebagai fakta, tapi bagaimana fakta itu dikonstruksi, bagaimana fakta itu dimaknai kira-kira konstruktivis. Agar teman-teman pernah dikenalkan ya, ada konstruktivis. Nah, termasuk dalam filosofinya orang-orang konstruktivis adalah pentingnya nilai. Cara pandang seseorang sangat dipengaruhi oleh nilai yang berkembang pada diri orang. Maka dalam prinsipnya orang konstruktivis ya punya analisis kenapa Indonesia bergabung dengan BRICS. Jangan-jangan ya terdapat persamaan identitas antara Indonesia dengan negara-negara di BRICS. Ya. Paling tidak dalam tataran para pembuat kebijakan atau kelompok ini. Nah, apa nilai bersama itu? Satu misalnya adalah nilai-nilai bersama tentang Global South. Pernah dengar Global South? Pernah dengar Global South? Global South ini istilah yang to some extent digunakan untuk menggantikan istilah kerjasama selatan-selatan. Ya, atau kerjasama antar negara berkembang. Kan dulu ada istilah ya 3 kelompok negara. Ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin. Miskin. Yang satu maju, yang satu berkembang, yang satu mundur. Apa dulu istilahnya? Apa? Kan developing countries, negara berkembang. Yang negara maju disebut dengan developed countries. Developed countries, developing countries, yang terakhir level terbawah namanya underdeveloped. Underdeveloped kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, underdeveloped negara terbelakang. Dulu kan ada istilah itu, tapi sekarang dikritik, maka kata negara terbelakang jarang dipakai. Apapun kondisi negara tetap disebut sebagai negara berkembang, developing countries, dan negara maju, developed countries. Nah, ini kata ini muncul sudah lama, tapi baru dipakai kira-kira 10 tahun terakhir. Kata Global South. Global South merujuk pada negara-negara yang sebagian besar ada di selatan Khatulistiwa, walaupun Cina India itu ada di utara Khatulistiwa. Dan negara-negara itu pada taraf ekonomi yang sedang berkembang. Yang mayoritas ada sekali lagi di selatan Khatulistiwa.
jiwa. Negara-negara itulah yang kemudian disebut sebagai kelompok the Global South. Nah, pasca perang dingin, saudara sekalian, maka ada geliat ya dari kelompok-kelompok negara Global South ini untuk mengambil peran. Kenapa dunia ini selalu dikelola oleh orang utara saja? Maka perlu peran dari negara-negara kelompok selatan. Kira seperti itu. Nah, asumsinya adalah nilai-nilai itulah yang dimiliki bersama antara Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS yang lain. Kita punya semangat tentang Global South yang sama. Nah, satu yang terakhir tentang kontribusi ini adalah ini sempat diucapkan oleh Pak Menteri secara saya. Karena negara-negara Global South itu adalah negara-negara yang anti penjajah. Kan penjajahnya semua ada di utara. Penjajah itu kan cuma Eropa kan. Selain Eropa nggak ada penjajah. Jadi cuma Eropa. Eropa Barat terutama. Nah, mereka menginginkan penjajah itu harus bersih dari muka bumi. Karena itu kesepakatan orang-orang negara berkembang. Faktanya apa? Faktanya adalah sampai sekarang penjajahan itu masih ada. Di mana? Palestina. Nah, oleh karenanya Indonesia merasa punya nilai yang sama dengan negara-negara BRICS ini. Nah, karena ternyata negara-negara Eropa itu justru mendukung Israel. Mana ada negara Eropa yang menentang Israel? Kalau ada suara-suara yang menentang Israel, itu bukan pemerintahnya, tapi rakyatnya. Yang protes itu rakyat. Pemerintah Inggris, Amerika itu sama, semua masih mendukung. Mereka masih berdiri di belakang Israel. Lalu Global South itu bertanyakan, loh, apa artinya Anda menggaungkan hak asasi manusia? Apa artinya dengan kemerdekaan adalah hak semua bangsa? Kalau sebagian besar negara masih mendukung yang namanya Israel. Gitu ya. Ini salah satu analisis dari paradigma yang berbeda. Mana yang betul tergantung paradigma yang dipakainya. Itu satu hal teman-teman. Jadi kita nggak bisa melakukan analisis dari satu kacamata saja. Kita akan baik kalau kita melakukan analisis dari beberapa cara pandang. Lanjut. Nah, saya mencoba untuk mengenalkan juga bahwa dalam teori yang lebih kecil dari sebuah paradigma yang besar-besar itu terdapat pula cara pandang yang berbeda-beda. Misalnya ada teori-teori tentang pembuatan kebijakan luar negeri. Tentang teori pembuatan kebijakan luar negeri banyak sekali. Bu Stefani, Bu Alia, dan sebagainya, saya sudah mengajarkan itu. Ada yang namanya foreign policy analysis, analisa politik luar negeri. Karena salah satu inti dari pelajaran ini adalah bagaimana kita mempelajari kebijakan luar negeri suatu negara. Kemarin ada teman kami, dosen UJ, yang diundang oleh Metro ya Pak ya, Bu Ratih ya. Bu Ratih kemarin diundang oleh Metro TV untuk melakukan analisis tentang kunjungan Pak Prabowo ke Amerika Serikat. Kalau kita pakai analisis yang cepat, yang gagal, kita akan mengatakan, lah ngapain ke Amerika? Presidennya mau ganti kan? Mending tunggu. Kalau nanti Pak Trump sudah diangkat, sudah diresmikan jadi presiden, baru berkunjung ke sana. Nah, kenapa ngapain sekarang ketemu Pak Biden, sedangkan Pak Biden sudah mau lengser kan? Itu pandangan yang gampang. Tapi kalau pandangan yang dalam, setiap kunjungan ke suatu negara ke negara yang lain pasti sudah dipikirkan, pasti sudah direncanakan, pasti ada tujuan. Karena politik luar negeri itu pasti dirancang untuk mencapai kepentingan nasional. Apalagi yang namanya politik itu selalu ada yang namanya kepentingan, selalu ada ujang di balik batu. Kira-kira begitu. Terus sekalian, dalam model-model pembuatan kebijakan ada tiga yang terkenal. Yang pertama adalah
Clearnya atau selanjutnya. Nah, sebelumnya. Terus sebelumnya, yang pertama, di Mandarin saya sebutkan ya. Dalam kebijakan luar negeri itu ada 3 model. Yang pertama adalah model strategi, yang kedua adalah model sistemik, yang ketiga adalah model politik birokratik. Ini punya asumsi berbeda-beda. Nah, kalau politik luar negeri dipahami sebagai sebuah strategi, kebijakan luar negeri dipahami sebagai sebuah strategi, dan ini yang paling banyak dilakukan analisis oleh para ahli. Umumnya para akademisi melakukan analisis terhadap kebijakan luar negeri, bahwa kebijakan luar negeri itu dipandang sebagai sebuah strategi. Apa strategi? Tindakan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam pendekatan ini, sekali lagi kebijakan luar negeri diasumsikan selalu disusun atas asas strategi untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Jadi kebijakan luar negeri adalah sebuah strategi. Apa itu strategi? Bahwa dalam menyusun strategi, rata-rata orang selalu berpikiran pada analisis cost and benefit, analisis untung rugi. Itu namanya kita main strategi, kita main kalkulasi. Kalau kita main strategi nggak ada hitung-hitungan itu, ya namanya bukan strategi. Cost and benefit, hitung-hitungannya. Nah, bergabung ke BRICS dalam artian strategi berarti memungkinkan Indonesia untuk melakukan pencapaian terhadap kepentingan nasional. Apa itu? Satu, misalnya sejumlah keuntungan akan didapat oleh Indonesia kalau kita bergabung. Sebaliknya ada banyak kerugian kalau kita tidak bergabung. Ada banyak kerugian. Karena mungkin kita akan sulit berhubungan dengan China, sulit berhubungan dengan Rusia, dan 2 negara itu merupakan partner ekonomi yang cukup besar untuk Indonesia. Yang paling penting ini investasi dan perdagangan, karena itu dari sebuah hubungan ekonomi. Semua negara berkembang itu perlu investasi, apapun skema dari investasi itu, langsung tidak langsung. Termasuk pinjaman luar negeri. Karena negara berkembang akan selalu pinjam dalam membangun negara. Kenapa banyak negara yang hutang? Negara itu kalau nggak hutang yang sulit kecuali negara maju. Apalagi seperti di Indonesia. Hanya persoalannya seberapa besar kita harus hutang, kan begitu. Mana prioritas yang harus kita bela-bela dengan hutang, mana yang kira-kira bisa kita tunda kalau harus hutang. Hutang itu sebuah keharusan, cuma kita harus punya preferensi mana yang perlu kita hutang, seberapa besar kita harus hutang. Jangan sembarangan apa-apa hutang, karena hutang itu harus penting sekali mendatangkan investasi. Yang kedua, kalau kita bergabung, keuntungan kita apa? Itu bisa menjadi pintu peran Indonesia dalam kancah internasional. Kita nggak akan bisa berperan kalau kita bermain di luar. Kita nggak akan bisa mengundang para kepala negara kumpul di Bali dalam forum G20 kalau kita bukan anggota. Karena menjadi anggota sebuah organisasi internasional pasti membuka peluang dari peran-peran yang perlu dimainkan oleh Indonesia. Itu pasti. Nah, yang ketiga, yang konon sempat terbesit di dalam pernyataan para pejabat kita adalah kalau kita masuk di dalam BRICS, maka dianggap itu adalah salah satu strategi memainkan peran dari apa yang disebut dengan Global South, terutama sekali perjuangan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan sekalian, kita ini sudah lama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Anda tahu sepak terjang Bung Karno.
Ramafudi, berarti luar negeri sebelumnya. Bagaimana Borneo memperjuangkan hak-haknya orang Palestina, sangat luar biasa. Tapi selagi kita hanya sendirian, sulit. Kalau kita hanya di PBB, mengumumkan pendapat dan sebagainya, ternyata impactnya masih kecil. Mungkin pemerintah yang sekarang punya hitung-hitungan, suara kita akan hitung kalau suara kita juga didukung oleh negara-negara besar. Inilah saatnya kita mencoba untuk melakukan upaya mendukung kemerdekaan Palestina secara lebih serius. Kalau politik luar negeri kita artikan sebagai sebuah strategi. Lanjut. Nah, sekarang kita melakukan analisa bagaimana kalau kebijakan luar negeri itu dilihat dalam kacamata sistem. Artinya, kebijakan luar negeri dipandang sebagai sebuah akibat dari proses dalam sebuah sistem. Sistem keseluruhan terdiri dari sub-sistem. Kebijakan luar negeri hanyalah sub-sistem. Karena dia subsistem, dia sangat dipengaruhi oleh subsistem yang lain. Ini hubungan kausalistik, hubungan sebab akibat. Apa yang dilakukan sebuah negara sebetulnya bisa dilihat bahwa itu adalah akibat dari kebijakan-kebijakan yang ada di negara yang lama. Itu pendekatan sistem ini. Kebijakan Indonesia dalam hal ini tidak lepas dari dinamika sistem. Apa? Dinamika politik dalam negeri dan dinamika politik luar negeri. Itulah sistem yang membuat para kebijakan itu. Nah, kebijakan ini adalah respon dari perkembangan dinamika internasional, misalnya menguatnya Cina dan menurunnya secara relatif kapasitas rezim Barat dan salah satu berkali-kali. Yang kedua, ini sebagai sebuah respon dari kuatnya sistem rezim liberal dalam mengendalikan ekonomi dunia. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi dia adalah respon atau fenomena atau peristiwa fungsi dinamika politik transisi penguasa dan kedua bisa dipahami sebagai fungsi dari dinamika politik di dalam negerinya. Dan yang terakhir adalah saya juga melakukan analisa bahwa kebijakan Indonesia ini adalah sebagai sebuah akibat dari semakin dekatnya hubungan antara Indonesia dengan China. Terus sekalian, ada yang tidak sadar apa? Yang menarik adalah ketika di Indonesia banyak orang mempertanyakan kenapa Indonesia mau bergabung dengan BRICS. Ketika ada salah satu pernyataan dari Dubes Rusia. Apa yang dinyatakan? Ini bukan hasil lobby pemerintah Rusia kepada Indonesia. Jadi keinginan Indonesia itu, kata orang Rusia, bukan karena Rusia loh. Tapi biasanya kalau kita melakukan analisa, nggak ada apa-apa kok melakukan pernyataan seperti itu. Kita bisa melakukan analisis balik. Jangan-jangan memang ini adalah lobby dari pemerintah Rusia atau lobby dari pemerintah Cina agar Indonesia tidak perlu dengan BRICS. Toh ini merupakan undangan, invitation dari blok yang namanya dari kelompok yang namanya BRICS itu. Jadi sekali lagi kebijakan ini bukan berdiri sendiri, kebijakan ini merupakan respon atau akibat dari peristiwa dalam sebuah sistem. Lanjut sedikit lagi, saya terakhir ya. Ini sebetulnya nggak terlalu populer ya, bahwa kebijakan luar negeri sebetulnya dipandang sebagai sebuah bagian dari proses birokrasi.
kebijakan itu dipandang sebagai sebuah hasil dari sebuah proses birokrasi dan organisasi. Apa artinya? Kebijakan luar negeri Indonesia mendekat kepada BRICS adalah kelanjutan dari rejim sebelumnya. This is the continuation. Karena rejim Indonesia sebelumnya itu dekat dengan kelompok-kelompok BRICS, maka yang sekarang tinggal melanjutkan saja. Karena apa? Karena itu adalah sebuah proses birokrasi yang berlangsung. Apalagi ya mohon maaf ya, rejim yang sekarang sudah mengatakan bahwa Pak Prabowo itu akan melanjutkan dari kebijakannya Pak Jokowi. Ini bisa dianggap sebagai sebuah konsekuensi logis dari sebuah proses birokrasi. Karena yang sekarang adalah kepanjangan dari yang dulu. Nah, yang dulu seperti apa? Bung Karno sudah menegaskan dukungannya kepada Palestina. Sekarang harus melanjutkan itu proses birokrasi. Atau kebijakan ini adalah mengikuti kebijakan negara yang lain. Ada kecenderungan negara-negara yang lain termasuk di G21 yang sekarang satu persatu sudah menjadi anggota BRICS. Kalau kita nggak mengikuti, ya kita akan dianggap aneh. Kenapa yang lain ikut BRICS sementara kita tidak ikut BRICS? Kalau Malaysia, saya rasa kita bisa maklumi. Malaysia nggak ikut BRICS karena memang dia terlalu dekat dengan Inggris dan Amerika Serikat. Ya kalau Indonesia agak sulit untuk menjawab pertanyaan. Kita juga kenapa tidak mau? Ada satu lagi yang saya katakan teman-teman. Kepada itu ya, itu sudah saya selalu mengatakan. Ada sebuah organisasi lain yang namanya OECD, the Organizations of Economic Cooperation and Development. OECD itu ya anggotanya banyak, negara-negara maju masuk di situ. Itu organisasi negara-negara yang sepakat dengan ekonomi pasar bebas. Sesiapa yang masuk di kelompok OECD itu akan mendapatkan berbagai macam kemudahan luar biasa. Akan mendapatkan berbagai macam kucuran investasi dari negara-negara anggota yang lain. Jadi negara anggota yang lain adalah negara-negara yang sangat maju, sangat menguntungkan. Persoalannya adalah sudah lama Indonesia itu ingin bergabung di OECD, tapi sampai sekarang belum bisa bergabung. Nah, salah satunya karena di dalam OECD itu ada negara yang namanya Israel. Konsentrasinya panjang. Nah, daripada kita kesulitan untuk bisa bergabung dengan OECD, ini ada yang nawari BRICS. Kenapa kita tidak? Tapi itu analisis yang realis tadi ya, kita analisis ya. Cuma saya ingat ada kata-kata OECD yang kalau kita pertimbangkan ya sebagai salah satu alternatif di Indonesia. Ya. OECD sulit, kalau sulit, kenapa kita tidak masuk di dalam BRICS saja? Yang mudah, kita nggak masuk saja sudah diundang. Kenapa Indonesia tidak mau bergabung? Adalah sebuah kerugian yang ada sekalian karena bukan sudah datang. Saya rasa itu yang saya bisa katakan pada sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Tapi sekali lagi, saya tidak berupaya untuk menganalisis secara mendalam. Saya mencoba untuk memberikan alternatif saja bagaimana akademisi hari itu mencoba untuk menganalisis satu perkara itu biasanya dari banyak sekali perspektif atau paradigma. Dan tidak ada kebenaran tunggal dalam hubungan internasional. Semua yang bergantung pada cara pandang kita terhadap sebuah klausul. Dan terasa sudah lebih dari 60 menit saya di depan kelas ini, di depan kelas mana ini. Saya rasa sekarang waktunya teman-teman untuk menambah apa yang sudah saya sampaikan atau untuk menanyakan sesuatu yang mungkin bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke, baiklah, berikan tepuk tangan juga kepada narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian, dipersilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai topik yang sudah dibahas tadi. Silakan berdiri dan memperkenalkan nama serta pertanyaannya. Untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga boleh memberikan pertanyaannya.
David. Kau mana? Baik, perkenalkan nama saya Gita Natalia Panganibuan dari program studi hukum. Di sini saya ingin bertanya, kebetulan saya berasal dari program studi hukum yang seperti Bapak sampaikan kurang lebih bahwa kerjasama tidak lepas dari regulasi hukum ataupun kebijakan. Namun sepertinya kerjasama dalam BRICS ini bisa menjadi tantangan baru bagi Indonesia. Beberapa negara anggota BRICS kan memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam menangani kejahatan ekonomi. Perbedaan ini dapat menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya kejahatan finansial, termasuk salah satunya pencucian uang. Selain itu, peningkatan investasi asing di negara-negara BRICS juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal melalui investasi di Indonesia. Nah, kemudian muncul pertanyaan daripada itu tentang bagaimana sih Indonesia dapat mempertahankan integritas sistem keuangan domestiknya di tengah interaksi ekonomi yang semakin erat dengan negara-negara BRICS tadi. Dan bagaimana Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara keamanan finansial domestik dan kepatuhan terhadap standar kerjasama internasional. Terima kasih, Pak. Atau pertanyaan lagi aja. Ya sekalian. Pertanyaan lagi aja. Kau lah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarah, saya dari program studi hubungan internasional. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan, Pak. Pertama, G20 dan BRICS kan memiliki pengaruh dalam perekonomian global. Nah, jika nanti Indonesia bergabung dalam BRICS, apakah Indonesia cenderung menempatkan kerjasamanya dengan BRICS daripada G20? Karena kan Indonesia memiliki perannya sangat kuat nih sekarang di G20. Nah, pertanyaan kedua, apakah BRICS bisa menjadi alternatif untuk negara berkembang yang ingin mengurangi ketergantungan pada negara Barat, terutama dalam hal investasi dan pembiayaan? Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya David Lee. Ingin bertanya, apa yang keuntungan yang diraih oleh BRICS ketika si Indonesia ini bergabung dalamnya? Baik. Nama saya David Lee. Lee. Terima kasih Mbak Natalia Maharibuan ya. Kalau tanya jangan susah jawabnya. Baik, cara begini, mungkin agak beda cara pandang. Yang pertama, setiap negara itu punya hukum nasional. Indonesia punya hukum nasional, Cina punya hukum nasional, Brasil punya hukum nasional sendiri, India punya hukum nasional sendiri, Rusia punya hukum nasional sendiri. Nah, oleh karenanya di dalam sebuah organisasi internasional, mereka harus pandai-pandai untuk menyelaraskan hukum nasional itu dengan hukum dari organisasi yang mereka ikuti. Nah, tentu mereka akan mencoba untuk mempertahankan hukum nasional itu. Mereka tidak akan korbankan hukum nasional untuk tunduk kepada hukum internasional. Jika tidak terlampau mendesak, pasti mereka akan pertahankan hukum nasional itu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana negara-negara itu untuk menyelaraskan, setiap organisasi itu pasti punya mekanisme di dalam melakukan atau membuat draft undang-undang atau aturan-aturan yang mereka akan sepakati. Nah, ada prinsip bahwa organisasi internasional itu pada dasarnya harus tunduk kepada
hukum-hukum nasional. Artinya apa? Aturan-aturan yang ada dalam organisasi internasional itu umumnya akan dibuat supaya dia tidak bertabrakan dengan hukum nasional. Kalaupun ada perbedaan antara keduanya, pasti negara punya cara untuk mengatur keselamatan antar keduanya. Cara saya itu, termasuk misalnya ketika Indonesia ikut ASEAN, ketika Myanmar ikut ASEAN, ketika Kamboja ikut ASEAN, ketika mereka kan punya hukum nasional masing-masing. Toh ASEAN tidak pernah melakukan intervensi pada persoalan-persoalan hukum nasional. Karena di dunia itu ada yang namanya prinsip non-interference, prinsip untuk tidak saling mengintervensi. Hukum nasional adalah hukum kedaulatan negara masing-masing yang itu tidak bisa diintervensi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara negara Indonesia misalnya mempertahankan integritas agar keuangan domestiknya. Nah, kalau sekarang saya tuh banyak bertanya ketika kita cita-cita tentang pencucian uang dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah Indonesia merupakan sebuah negara yang punya integritas tinggi di dalam mengelola keuangan negaranya? Bukankah tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi, sangat tinggi sekali. Dan yang namanya korupsi itu hubungannya amat sangat dekat dengan money laundering, pencucian uang. Saya rasa apa ya? Saya tidak ingin mengatakan, tapi ini fakta. Indonesia negara yang tingkat korupsinya sangat-sangat tinggi. Itu diakui bukan oleh orang-orang negeri, tapi juga oleh kita sendiri kan. Karena korupsi di Indonesia dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau kita bicara tentang integritas membangun pengelolaan ekonomi, ya apakah kita sudah merupakan bangsa yang cukup berintegritas dalam melakukan pengelolaan? Semua negara punya masalah itu dalam pencucian uang. Nah, mungkin yang kita khawatirkan adalah ketika kita semakin banyak bersama dengan negara lain, apakah tingkat pencucian uang Indonesia di luar negeri tidak semakin marah? Iya, peluang untuk itu tetap ada. Tetapi kalaupun kita tidak bergabung dengan BRICS, saya rasa para koruptor itu dalam melakukan kegiatan pencucian uang, mereka punya cara yang sangat canggih. Money laundering mereka sangat-sangat canggih. Money laundering itu kan dilakukan dengan cara yang paling sederhana sampai dengan cara yang paling canggih sekali. Saya pernah jelaskan di kelas bagaimana kalau saya punya uang hasil korupsi, saya harus mencuci uang sampai dengan cara yang amat sangat sulit. Cara ini mudah-mudahan memberikan gambaran. Indonesia tanpa bergabung dengan uang. Ada. Kemudian dari Mbak Sarah, apa tadi ya Mbak? Antara BRICS dengan G20. Kalau kita ikut BRICS terus ada kita Indonesia bergabung dengan BRICS, apakah Indonesia juga mengedepankan kerjasamanya dengan BRICS di tengah peran Indonesia dengan G20? Ya, saya percaya pemerintah kita ini pemerintah yang standar. Mereka pasti punya cara melakukan penyesuaian. Kapan saya harus mendekat ke G20, kapan saya harus mendekat ke BRICS. Saya teringat dengan kata-kata dari Bung Hatta. Dulu Bung Hatta pernah menulis ini tentang mendayung di antara dua karang, sailing between two corals. Tulisan dua sangat menarik. Itu menjadi prinsip dari kebijakan luar negeri Indonesia. Pertama,
prinsip kendali di antara dua karang itu memang prinsip tentang bahwa Indonesia tidak mampu salah satu. Tapi yang lain maknanya adalah Indonesia harus pandai-pandai untuk berhubungan dengan blok sini, untuk berhubungan dengan blok sini. Artinya apa? Saya cukup yakin dengan pemerintah bahwa pemerintah pun punya kiat, punya cara untuk dekat dengan G20. Pada saat yang sama dia dekat dengan negara-negara anggota BRICS. Toh sebagian dari anggota BRICS juga anggota G20. Ada Cina, ada India, ada Brazil, Afrika Selatan masuk ya G20. Nah, dia nggak masuk. Tapi 4 itu masuk sebagai anggota G20. Ini bagi saya bukan sebagai sesuatu yang overlapping, tidak. Tapi sekali lagi saya sangat memahami bahwa inilah kebijakan yang memang ditempuh oleh Indonesia, dekat dengan siapapun, ya, dekat dengan kelompok manapun, dekat dengan organisasi manapun. Ya kalau tadi dikatakan 215 kita bayar semuanya, saya rasa bayarnya ya nggak seperti kita bayar SPP kuliah, berat sekali itu enggak ya. Menjadi member dari sebuah organisasi internasional memang ada konsekuensi kurangnya, tapi saya rasa itu tidak terlalu memberatkan pada APBN sebuahnya. Itu Mbak Sarah. Ada 2 ya pertanyaannya. Yang satu apa? Apakah BRICS bisa menjadi alternatif untuk negara berkembang yang ingin mengurangi ketergantungannya pada negara barat, terutama dalam hal investasi dan pembiayaan? Ya, saya rasa itu sebagian besar dari penjelasan saya. Memang ini dianggap sebagai sebuah alternatif. Kenapa? Karena tren Cina menguat, tren India menguat, ya. Dan 2 negara ini akan menjadi kekuatan Asia. Negara berkembang pinjam ke dunia barat itu syarat 2-nya. Ujung-ujungnya mengintervensi pada ekonomi dalam negeri, kan gitu. Maka dulu muncul yang namanya teori dependensia, teori ketergantungan. Negara-negara berkembang yang minta kepada negara maju, ternyata bukan mereka menjadi negara yang semakin independen, semakin bebas, mereka justru jatuh semakin dependen, semakin bergantung. Ya, teorinya Kartusul, teorinya Garberfram menjelaskan itu. Nah, maka kemudian muncul alternatif. Kalau dengan dunia barat pada tergantung, ya alternatifnya kan dunia itu. Tapi kita harus tahu, kita juga punya landasan pengalaman negara-negara Afrika yang berhutang kepada Cina justru tidak sekedar ketergantungan yang terjadi adalah dalam tanda petik kemerdekaan mereka sangat-sangat kemerdekaan mereka pegang oleh Cina karena currency yang berlaku bisa renminbi, aset-aset negara. Contoh adalah Uganda. Uganda itu kan negara yang besar, tapi aset perekonomiannya sudah dikuasai oleh Cina. Ini Cina Indonesia berhati-hati terhadap Cina seperti itu. Kadang-kadang Jepang memberikan syarat yang mudah, tapi akibatnya juga tidak begitu menyenangkan. Saya rasa perlu kehadiran Indonesia untuk semakin dekat dengan Cina. Tapi bahwa itu adalah satu alternatif, iya. Realistis menurut saya. Ketika kita mencoba ke barat sendiri, ke timur, toh ke barat sekarang juga tidak menjadi jaminan karena negara barat sendiri banyak yang sudah mulai mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, Amerika, Eropa itu sekarang pertumbuhan ekonominya tidak lebih dari angka 2%, karena 1%. Tahun 90-an saya mencatat pertumbuhan ekonomi Amerika itu 0%. Cina di atas 7%, Indonesia kayaknya pemerintah 5%, itu kan luar biasa. Zaman Pak Harto 7% Indonesia. Cina pernah 10%, luar biasa. Sebagai sebuah alternatif, yes. Tapi tetap kita harus berhati-hati ya, karena di dunia ini ada istilah yang namanya there is no such free lunch. Tidak ada makan siang gratis kecuali di ini ya. Dan pertanyaan terakhir dari Mas David Lee, catatan saya agak percaya. Bisa dipakai?
Apa yang diperoleh oleh BRICS Terhadap ketika Indonesia. ketika Indonesia bergabung dalamnya? Oke, yang pertama keuntungan politis. Pasti BRICS akan lebih kuat seandainya banyak negara bergabung, termasuk Indonesia. Kenapa Indonesia? Kalau Afrika Selatan itu dianggap sebagai perwakilan representasi dari Afrika. Lalu Arab Saudi, Uni Emirat Arab dianggap perwakilan atau representasi dari negara Arab. Maka Indonesia adalah representasi dari Asia Tenggara. 40% penduduk Asia Tenggara itu ada di Indonesia. 40% wilayah Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia adalah wakil yang tepat untuk mewakili Asia Tenggara yang bergabung dengan BRICS. Satu. Yang kedua, terus sekalian, tadi saya katakan ya, jumlah penduduk satu saat itu adalah beban, tapi di saat yang lain itu adalah pasar. Indonesia adalah pasar yang sangat besar, 270 juta manusia. Pasar yang empuk buat produk Cina, pasar yang empuk buat produknya Rusia. Kalau barang India dijual di India pun itu masih begitu barangnya, karena dia produknya sangat-sangat tinggi. Tapi bagi Cina, bagi Rusia, Indonesia adalah pasar yang sangat besar, partner dagang yang luar biasa. Itu kira-kira yang akan didapatkan oleh negara-negara BRICS. Tapi terutama sekali BRICS ini kan sedang mencari legitimasi politiknya, maka mereka mencoba untuk menggait anggota sebanyak mungkin. Begitu Mas Debbie. Sudah? Oh iya, silakan. Baik Pak, pertama-tama perkenalan, nama saya Seri Karinania. Jadi ini ada juga pertanyaan dari live Instagram. Di sini kan katanya Indonesia kan menganut politik bebas aktif. Tapi dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS, sepertinya BRICS ini akan ada kecenderungan bergabung dengan satu poros. Lalu menurut Bapak, bagaimana sih pandangan Bapak tentang hal kecenderungan Indonesia terhadap satu poros ini? Satu lagi mungkin Pak ada. Satu lagi ya. Perkenalkan, nama saya Abi dari Prodi Hubungan Internasional. Saya ingin bertanya Pak, kan sudah kurang lebih 15 tahun BRICS ini berdiri kan. Jadi sejauh mana keberhasilan BRICS dalam memengaruhi pengurangan dominasi dolar Amerika di negara-negara berkembang? Baik, terima kasih. Yang saya yang dulu ya dari Mbak Karen Nadia. Cindy. Karina. Oke, Mbak Cindy Karina. Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya. Apakah bergabungnya Indonesia dengan BRICS ini tidak mencederai prinsip bebas dan aktif? Bukannya BRICS ini cenderung membentuk satu poros? Iya. Banyak yang mengatakan bahwa BRICS adalah kelompok revisionis, kelompok negara-negara yang tidak sepakat dengan rezim internasional yang selama ini mengendalikan dinamika politik internasional. Apa rezim internasional itu? United Nations, PBB. Apa rezim internasional itu? Terutama sekali adalah IMF. Apa IMF? International Monetary Fund, atau bahasa Indonesianya I minta tulus.
karena kita punya duit. World Bank atau International Bank for Development, for Reconstruction and Development (IDB). Nah, institusi ekonomi ini dinilai oleh sekelompok negara-negara ini adalah dominasi, pengendalian dominasi walaupun belum mencapai tahap hegemoni ya. Dominasi dari negara-negara maju yang itu adalah negara liberal, kapitalis, dan itu negara Eropa, Amerika, dan itu negara utara. Bukan blok barat ya. Bahwa Amerika Barat iya. Nah, negara-negara yang lain yang merasakan ketidakadilan terhadap tata kelola internasional yang dilakukan oleh rezim internasional itulah yang kemudian melakukan satu movement, gerakan, mencoba untuk menentang rezim internasional yang tadi, sehingga kemudian ini dianggap sebagai satu poros sendiri. Sehingga ketika Indonesia bergabung dengan situ, maka saat yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah ini tidak mencederai politik bebas dan aktif? Kalau itu pertanyaannya, jawabnya sudah. Yang pertama, ini menegaskan politik aktivitas. Ya, kita bebas, tapi juga aktif, kita bukan pasif. Bagaimana kita akan aktif? Ya, kita harus engage, kita harus terlibat dalam tata kelola internasional, termasuk diantaranya tata kelola tentang BRICS. Gimana kita mau berperan di BRICS kalau kita menjadi besar semua? Yang kedua, satu lagi ini, BRICS bukan fakta pertahanan. BRICS bukan organisasi formal layaknya PBB, layaknya WTO, layaknya NATO, ya, layaknya ASEAN atau apapun. BRICS adalah kelompok kerjasama di semua bidang, terutama sekali adalah bidang ekonomi. Dan oleh karenanya, ketika kita bergabung di situ, maka itu tidak berarti bahwa kita ikut salah satu. Dan saya katakan tadi, Pak Prabowo cukup cerdas ketika muncul suara-suara ini, apa yang dilakukan berkunjung ke Amerika. Ini sebagai politik balance, pengembangan karena pemilih yang berkembang bahwa kita tetap berdekatan dengan Amerika Serikat untuk melakukan counter bahwa Indonesia bukan negara yang mencederai kebijakan luar negeri. Itu Mbak Cindy Karina. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan yang terakhir saya pikir perlu kita sebetulnya apa kemudian capaian ya achievement dari BRICS sejauh toh BRICS sudah lama. Lalu apa yang sudah dapat dilakukan oleh BRICS? Terus kalian dari tahun 2009 sampai tahun 2023 saya rasa memang perjalanan BRICS sangat sedikit kemajuan. Tapi kita lihat setelah dia meluaskan wilayahnya, keanggotaannya menjadi 10 dan akan berkembang lebih banyak, sekarang ya, walaupun secara ekonomi masih kalah dengan Eropa, tapi sekarang ya, BRICS mulai dilihat orang, BRICS mulai diperhitungkan. Intensitas pertemuan antara Xi Jinping dengan Rusia, dengan Vladimir Putin yang semakin sering bertemu, ini menjadi satu pertanda bahwa dua negara besar ini amat sangat serius. Tambahan pula, Cina India itu kan sebetulnya rivalitas. Tetapi ketika mereka mau bertemu di BRICS dan mereka melakukan kerjasama, ini akan menjadi kekuatan yang lebih.
memang saudara sekalian sebagai sebuah forum dilihat dari capaiannya belum terlalu banyak, tapi saya lihat kerjasama ekonomi antar anggota BRICS ini makin meningkat dan makin tinggi. Nah, saya bicara tentang kecenderungan. Ini adalah sebuah kecenderungan BRICS yang semakin kuat, kecenderungan Uni Eropa dan G7 yang semakin menurun. Mau nggak mau pada satu titik tertentu nanti orang akan membutuhkan apa itu yang namanya BRICS. Kalau dengan cara bahwa di internal BRICS itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena semakin besar anggota, maka semakin besar pula masalah yang ada di situ. Contoh, konflik India Cina itu sebetulnya satu hal, tetapi yang saya lihat makin hari makin berat adalah masuknya negara-negara yang sebetulnya mereka itu menyimpan konflik, Arab dan Iran. Itu konflik pula. Ketika mereka masuk dalam BRICS, saya khawatir justru konflik mereka yang tadinya bilateral nanti akan masuk menjadi persoalan dari BRICS. Tapi saya sepakat belum banyak kemajuan yang dicapai oleh BRICS, tapi kemajuan politiknya itu yang penting bagi kita catat. Ekonomi belum, tapi politically yes, karena dia sudah menjadi satu kelompok yang sekarang mulai diperhitungkan di level internasional. Saya rasa itu Mas Abi. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman. Senang saya bisa berbagi kepada Anda. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan adalah hal yang biasa-biasa bagi Anda dan tidak ada maknanya. Mohon maaf untuk dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Sugeng telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan dan juga yang telah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita mengenai peluang dan prospek Indonesia di BRICS. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat posisi dan peran Indonesia di bidang internasional. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber kita. Untuk itu Ibu Sri Pani boleh maju ke depan untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Sugeng. Sini aja. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber. Selanjutnya untuk teman-teman semua silakan berdiri dan maju ke depan untuk melakukan sesi foto bersama narasumber kita hari ini. Sini maju ke depan. Kita di sini dong. Di sini. Sini di sini. Di situ kita foto.
Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Bergaya bebas. Satu, dua, tiga. Jangan pegang meja. Satu, dua, tiga. Wih, tidak lama. Satu, dua. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ren, mana Ren? Duit, korban kemana duit? Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita sekali lagi, dan untuk teman-teman sekalian dan juga untuk seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam diskusi ini. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu di HI Talks berikutnya. Yeay. Ore, ini mantap. Oke, mantap. Anak apa tuh, saudara? Sampah buang ya. Makasih, dadah. Iya Kak, Marisa. Dadah. Makasih ya Kak, tanya-tanya. Amin. See you.